Om Swastiastu. Di sini saya Nika Desariani akan menjelaskan tentang konsep perdagangan internasional. Pengertian, perdagangan merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari pihak yang terlibat di dalamnya. Perdagangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perdagangan nasional dan perdagangan internasional. Jenis kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Pihak yang melakukan disebut eksportir. Jika kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri disebut impor, pihak yang melakukan disebut importer. Faktor pendorong, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi potensi sumber daya alam yang dimiliki juga berbeda. Perbedaan selera dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional karena banyaknya masyarakat yang menyukai barang yang dari luar negeri. Pengetahuan dan teknologi, suatu negara akan mempengaruhi jenis barang yang dihasilkan. Semakin tinggi penguasaan iptek suatu negara, maka barang yang dihasilkan semakin banyak, berkualitas dan efisien. Adanya transportasi antar negara. Adanya kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai macam alat transportasi, membuat perdagangan internasional semakin mudah dilakukan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap produsen ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Untuk itu dapat dilakukannya memperluas pasar ke luar negeri. Selain itu, untuk mempromosikan produk ke luar negeri, mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan nilai mata uang. Adanya perbedaan nilai mata uang antara negara eksportir dan negara importir membuat transaksi tidak dapat dilakukan secara cepat. 2. Memperlakukan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Suatu negara dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional, misalnya kebijakan larangan impor produk tertentu atau pengenaan bea masuk yang tinggi. Memperlakukan kebijakan perdagangan tersebut bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri suatu negara. Ketiga, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya dapat menjadi hambat bagi negara lain yang tidak termasuk anggota lembaga ekonomi tersebut. Dan untuk yang bukan anggota tersebut dikenakan tarif impor yang tinggi. 4. Konflik dan peperangan. Terjadinya konflik membuat keadaan menjadi tidak aman dan membuat perdagangan internasional tidak dapat berjalan dengan lancar. Alat-alat pembayaran internasional. Pertama ada devisa. Alat pembayaran yang dilakukan dalam ekspor dan impor disebut devisa yang dapat diterima dunia internasional sebagai alat pembayaran. Kedua ada kurs valuta asing, mata uang asing yang digunakan untuk membiayai atau melakukan perdagangan internasional. Cara pembayaran internasional. Pertama, pembayaran di muka, advance payment, sistem pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Kedua, pembayaran kemudian, open account, sistem pembayaran setelah menerima barang. Ketiga, ada konsinyasi atau disebut consignment, cara pengiriman bersifat menitip untuk dipasarkan. Keempat ada pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat bank merupakan dokumen pengakuan bank. Cara membayarnya yaitu dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank. Kelima ada pembayaran dengan surat kredit. Surat kredit atau bisa disebut dengan letter of credit or LC, surat pemberian kuasa oleh bank untuk membayar. Yang keenam ada pembayaran dengan emas, dengan cara mengirimkan sejumlah emas yang setara dengan nilai barang yang dibeli. Yang ketujuh ada pembayaran dengan kompensasi pribadi. Pembayaran dilakukan dengan tukar-menukar utang piutang yang dimiliki importir dan eksportir. Kebijakan perdagangan internasional. A. Penetapan tarif. Tarif atau bea adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang impor atau barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tujuannya tiadakan tarif adalah untuk mengisi kas negara dan melindungi industri dalam negeri. Impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk. Dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran. C. Larangan ekspor dan impor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena ada alasan tertentu. D. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. E. Premi merupakan pemberian dana atau dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah.
F-dumping adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. G. Devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat umum. 1. Pemenuhan kebutuhan. Dapat memenuhi kebutuhan akan barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Memperluas pasar perdagangan. Para pengusaha memproduksi barang secara maksimal kemudian menjual produknya ke luar negeri. 4. Transfer teknologi modern. Suatu negara dapat belajar teknik dan manajemen produksi barang yang lebih efisien dan modern dari negara lagi bidang ekonomi. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adanya suatu kerjasama dengan negara lain, maka hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Menambah lapangan pekerjaan. Manfaat perdagangan internasional dalam sebuah negara dapat menambah jumlah produksi suatu barang yang nantinya dapat diekspor ke negara lain. 3. Menambah kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional dapat membantu menaikkan pendapatan suatu negara. Keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persaingan dalam perdagangan internasional dapat mendorong negara-negara pengekspor agar nilai produknya memiliki keunggulan dari negara lainnya. 5. Pemasukan devisa negara. 6. Efisiensi produk. Perdagangan internasional dapat membantu sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produk yang tidak dapat dihasilkan dalam negeri. Manfaat di bidang sosial dapat mencegah terjadinya krisis. Di samping memperoleh keuntungan finansial, perdagangan internasional juga berfungsi mencegah terjadinya krisis, mempererat hubungan antar negara. Sekarang ini telah banyak bermunculan perusahaan yang dimana beberapa sahamnya dimiliki oleh beberapa pengusaha yang berasal dari berbagai negara. Manfaat di bidang politik. Suatu negara yang akan mengembangkan senjata nuklir dapat dikenakan sanksi ekonomi, yaitu dengan tidak diperbolehkan negara-negara lain untuk menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat mengimpor persenjataan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, mencegah perdagangan barang-barang ilegal seperti senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan politik antara negara sehingga dapat menjalin persahabatan antar negara.